Siapa di sini yang sudah menjadi ibu bijak? Oke. Saya itu menjadi penasehat dari LS, yaitu Ladies Studies, perkumpulan ibu-ibu Surabaya. Banyak yang sosialita di situ. Dan mereka berkumpul bukan untuk hura-hura. Mereka berkumpul untuk belajar. Jadi selalu serius. Meskipun setelah belajar mereka makan-makan dan dansa-dansa. Begitu dansa-dansa saya pamit pulang. Karena saya cowok sendirian ya. Nah, bagaimana sih kita bisa menjadi wanita yang bijak? Wanita yang bijak. Next, ingin tahu sih asal kata woman itu dari mana? Ada yang tahu woman itu dari mana? Oke, saya ngajar bahasa Inggris di kampus. Nah, kata woman ini menurut cerita ya, di kamus nggak ada. Katanya ketika Adam dibuat tidur sama Tuhan, diambil dari tulang rusuknya, kemudian dihadapkan ke Adam. Begitu lihat wanita itu, Adam berkata begini, wow man. Cowok kalau bilang wanita cantik kan gitu, wow man. Nah sejak itu namanya woman. Oke, next. Nah, saya itu sebetulnya kagum dan mencintai wanita. Mengapa? Karena ada 3 wanita yang saya cintai. Pertama nenek saya wanita, betul ya. Mamah saya wanita, istri saya juga wanita. Dan nanti menantu saya ya pasti wanita karena anak saya cowok semua kan. Ya begitu. Nah, hari ini mari kita belajar dari kata woman. Nah, W yang pertama itu wise, W. Kadang-kadang di Indonesia itu lucu ya kalau menunjukkan nama situs www itu kita berkata triple W ya. Sering ngomong triple W. Itu orang bule nggak ngerti loh. Kalau kita ngomong triple W nggak ngerti. Mereka menyebutnya www. Jadi nggak ada triple W itu ciptaan kita yang diringkas-ringkas begitu ya. Nah, perempuan yang bijak, kata Amsal 14 ayat 1, mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Dan inilah jarang sekali di dalam bahasa Inggris bahwa mendirikan itu set up, meruntuhkan itu upset. Menarik ya? Tinggal dibolak-balik ya, mendirikan itu set up, to set up a house. Kalau upset, itu orang yang sedang stres. Orang sedang stres itu upset, depresi itu upset. Jadi, yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Perempuan menurut Yudaisme, kayaknya di sini ada mahasiswi teologi ya? 3 ya, dari mana? Di mana itu? Perak ya? Nah, saya senang sekali kalau ada mahasiswa teologi, mahasiswa, mengapa? Supaya mereka bisa meneruskan sampai DTH-nya ya. Karena banyak orang yang tanya, untuk apa sih sampai DTH? Saya berkata, soalnya kita harus menguasai sih teologi itu. Karena kalau enggak, saya dulu sudah berkhotbah, bahkan banyak yang keliru dikira doktor saya itu doktor teologi, padahal doktor saya doktor pendidikan. Nah, setelah ke Australia saya belajar lagi MTH dan DTH itu supaya enggak salah. Perempuan menurut Yudaisme itu dikaruniai dengan binah. Apa itu binah? Intuisi, pengertian, kecerdasan yang lebih tinggi ketimbang laki-laki. Wah, ini ibu-ibu sorak-sorai ya. Soalnya nggak ada bapak-bapak, nggak ada lawannya ya. Kalau ada suami nih, itu dengerin itu. Intuisi atau binah itu lebih tinggi ketimbang laki-laki. Nah, suatu kali saya dengar kisah ini, ada seorang cowok nggak lulus perguruan tinggi, nggak lulus, dijodohkan sama seorang wanita, dan istrinya ini setia. Cowok ini kerja di mana-mana di PHK, usaha sendiri bangkrut, tapi istrinya nggak pernah komplain loh. Nah, suatu kali suaminya itu ngajar di anak-anak berkebutuhan khusus. Jangan pakai nama cacat ya, itu nggak bagus. Bahkan disable itu juga nggak bagus. Karena disable itu tidak, able mampu, berarti tidak mampu. Orang boleh memakai kata difabel. Difabel itu do it different way, melakukan dengan cara yang berbeda. Pernah melihat ada orang yang nggak punya tangan melakukan pakai kaki.
mereka butuh proses lebih lama, tapi bisa. Itu sebabnya orang Barat itu menghargai banget orang yang difabel di gereja yang saya layani di Salt Lake itu ada rem. Rem itu tempat untuk supaya orang difabel bisa pakai kursi rodanya bisa naik ke atas. Harus wajib. Kalau tidak gedungnya akan dibongkar. Jadi bagi masyarakat bule itu sangat penting. Nah, pria ini melayani anak-anak SD yang difabel. Bagus sekali. Karena bagus sekali, dia dikenal di seluruh negeri, dan dia akhirnya buka toko menyediakan alat-alat untuk difabel, yaitu alat bantu dengar, kursi roda, krek. Jadi nomor 1, dan dia menjadi bos besar, kaya sekali. Dan suatu kali istrinya ditanya begini, kok kamu bisa sabar ya sampai akhirnya suamimu sukses? Dan dia berkata begini, next coba lanjutkan ya gambarnya. Nah, suami itu seperti sebidang tanah katanya. Kalau ditanami jagung nggak cocok, mungkin ditanami gandum. Ditanami gandum nggak cocok, mungkin ditanami duren. Tapi kalau kita telaten, akhirnya panen. Keren ya? Coba tepuk kiri kanannya. Kamu telaten nggak mbak suamimu bilang begini? Kamu telaten atau enggak? Atau ngomelan? Betul? Kamu telaten atau ngomelan? Nah, bagi saya itu keputusan istri itu paling penting. Jadi saya biasanya kalau itu masalah yang penting itu saya serahkan ke istri saya. Jadi yang membuat saya akhirnya pulang ke Indonesia itu ya istri saya. Karena dia tidak tahan winter, tidak tahan musim dingin. Jadi kalau musim dingin dia sudah pulang aja balik Surabaya gitu. Dia selalu ingin di Surabaya yang lebih panas. Apalagi terakhir kan saya ditugaskan melayani di gereja di Kanada. Dan itu dinginnya minta ampun. Apalagi salah satu pos yang ada di Columbia Icefield, itu musim panasnya itu -5. Jadi musim panas itu -5. Mungkin kalau tanya musim dinginnya kapan, -50. Jadi saya nggak pernah ngajak temen kalau pas musim dingin. Nanti dia komplain, ini hidup kayak di kulkas ya. Oke, -50. Dan Anda keluar pakai air panas, Anda lemparkan ke atas, turun jadi salju dulu. Saking dinginnya. Nah istri saya bilang, kita pulang aja. Nah, anak-anak komplain, soalnya anak saya senang sekolah di sana kan, daripada balik gitu. Tapi karena saya itu isti, tahu isti, ikatan suami takut istri? Oh enggak, karena saya sayang istri, saya balik. Nah tadi sebelum berangkat saya dapat lagi undangan keluar negeri kan. Bapak mau pilih summer atau winter? Istri saya langsung jawab, summer. Mau diundang khotbah, milih summer atau winter? Dia langsung bilang summer. Yang sana dengar langsung tertawa. Mengapa? Jadi kalau lihat ibu-ibu yang lihat film drakor dan lihat salju, seneng happy gitu, istri saya bilang, kamu belum ngerasa no tinggal. Kalau tinggal kamu bisa komplain, bisa rematik kumat. Betul ya? Nah, jadi kalau kita itu, istri itu bijak, sabar, telaten sama suami, suami akhirnya bisa sukses. Setuju? Siapa di sini yang pengen suaminya sukses? Oke. Yang ini belum married semua ya? Tadi dari STT belum married ya? Oke. Nah, belum married saya senang malahan. Soalnya saya suka jodohin orang. Kan saya sering khotbah ya. Jadi mungkin orang Betani saya jodohin sama orang MDC. MDC saya kenalin sama anak GSJS gitu kan. Anak GSJS saya kenalin sama anak GMS. Jadi tahun ini aja saya kenalin 3 orang dan 3-tiganya jadi. Dan kalau jadi saya biasanya dikasih kaki babi gitu. Enggak, saya nggak minta apa-apa. Lihat yang kedua, kata next. Obedient. Obedient itu harus taat, harus tunduk. Efesus 5, 22-24 sangat terkenal, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu.
Nah, belum lama ini ada seorang mahasiswa teologi ya, dan dia berkata begini, Pak, saya itu ingin meneruskan DTH-nya Pak, tapi di luar negeri. Terus saya kasih beberapa alamat, di sini loh, ini bisa ngasih scholarship, bisa ngasih beasiswa. Terus dia bilang, bisa dapat ya? Ya bisa, tak bantu rekomendasi lah. Tapi nanti tergantung kampusnya ya, kamu dikasih beasiswa atau enggak. Gitu. Tapi dia kok menunduk, kok kamu kelihatan sedih ya? Iya, pacarku nggak setuju. Kalau aku berangkat ke Amerika, kok nggak setuju? Soalnya nanti aku nggak pulang, bisa nyantol cewek lain. Terus tak tanya, kemungkinan itu ada nggak? Oh iya Pak, oh dasar playboy ya, terus nggak usah berangkat kalau gitu. Oh iya Pak, kata, oh kalau gitu kamu nggak usah berangkat dah, kuliah di Indonesia aja daripada nyantol di sana, betul ya? Jadi harus taat patuh kepada suami, taat kepada pencipta. Itu seperti ada 3 hal yang menarik ya, wanginya mawar, teduhnya pohon, dan cahaya lampu. Coba diinget-inget ya 3 hal ini, wanginya mawar, teduhnya pohon, dan cahaya lampu. Nggak usah ngomong pohon beringin, nanti dikira partai, betul ya? Enggak. Oke. Nah, saya tanya, kalau mawar itu sedang mekar, kira-kira kan mau ada bau wangi ya. Kalau yang lewat itu mak lampir terus dia ngeluarkan bau busuk gitu, atau nggak ngeluarin bau. Kalau yang ngeluarkan, oh ini anak Tuhan, langsung full 100% ngeluarkan wanginya, gitu? Enggak kan? Jadi siapapun yang lewat di depannya selalu dapat wanginya mawar. Nah, anak-anak Tuhan seharusnya harus seperti itu. Bagaimanapun lingkungan kita tetap harus stay positif. Dan di setiap negara maju, itu selalu ada suku-suku lokalnya. Misalnya kalau ke Australia, itu namanya aborigin. Kalau di New Zealand, itu namanya Amori. Dan apakah kita bisa melayani di sana kalau kita pilih-pilih? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Saya sebulan sekali ngisi orang-orang aborigin itu, di Wellington Square itu. Nah, suatu kali saya datang sama istri, biasanya istri nggak mau ikut itu kalau pelayanan di situ. Dia mau ikut. Begitu kami datang langsung dipeluk satu-satu. Kami dipeluk, dan saya bilang sama istri saya, kamu maju, saya nggak cemburu kok. Bukannya cemburu, rodok mambu. Saya bilang, saya aja nggak apa-apa, pelayani mambu dikit nggak apa-apa. Itu aborigin. Kalau suku Maori tahu, kalau ketika Anda datang, hidung Anda digesek-gesek kan gini, termasuk kepala sukunya. Tapi sejak pandemi COVID nggak ada lagi yang berani ya. Mungkin nular, langsung berhenti itu, gosok-gosokkan hidung itu. Mereka ya tahu ini berbahaya. Sehingga New Zealand kan tidak terlalu berdampak ya, COVID-nya nggak terlalu berdampak. Nah, yang kedua adalah teduhnya pohon. Apakah pohon itu juga mikir kalau yang di bawahnya itu orang jahat, kemudian nggak dikasih peneduh gitu? Di Alkitab kan ada ya, nabi yang daunnya dimakan ulat, kepanasan, ngamuk sama Tuhan, betul ya? Teduhnya pohon enggak seperti itu. Atau cahaya lampu. Cahaya lampu itu tetap bersinar kepada siapapun. Anda jahat, Anda baik, dan kasih Tuhan kan seperti itu. Jadi mari kita belajar menjadi istri itu yang seperti itu. Coba kita lihat next berikutnya. Oke. Organize. Kata organize itu rapi tersusun. Sosok saya, jadi istri Koko, itu dari Siangkang ya, dari Hong Kong, dia liburan ke Indonesia, kemudian berkenalan dengan Koko, nggak balik lagi ke Hong Kong, menikah, dan sekarang tinggal di Surabaya. Itu organize, rapi sekali. Mungkin karena didikan orang tuanya yang luar biasa ya. Kalau saya ke rumah Koko gitu, saya dulu dikasih kunci sendiri, sudah sangat dekat ya. Nah, kalau saya masuk ke kamar pakai sandal rumah, sosok itu pembersih sekali. Mulai dari lantai 1 sampai lantai 3 itu celing semuanya, bersih sosok. Nah, biasa kan kalau sepatu begini kan gini ya, masuk begini ya. Nah, kalau keluar kan biasanya posisi tetap seperti ini kan. Kalau kita lepas, enggak loh, saya keluar posisi sudah seperti ini, tinggal siap pakai. Loh, saya heran, kok sulapan ya? Masuk gitu. Ternyata saya curiga ini mesti sosok. Ternyata saya masuk tak intip. Sosokku benerkan sepatu, dihadapkan keluar, sehingga keluar gampang. Enggak komplain loh, enggak pernah ngomong, lain kali ditoto ya sandalnya, enggak.
Dan di kamar mandinya itu sabunnya warna-warni. Sosok memang lumayan perawatan ya. Nah suatu kali saya pulang dari kampus, waktu itu saya S1 saya kan dari Petra. Ya. Mandi, keluar, sosok itu senyum-senyum. Soalnya setelah saya keluar dia masuk, mau mandi gitu, senyum-senyum. Terus dia bilang gini, kamu tadi pakai sabun apa? Loh ya yang ada di situ so. Yang ungu ya yang kamu pakai ya? Iya, kayak ada bening bagus gitu. Ya ampun, lain kali jangan bawa pakai. Itu sabun kelek. Sabun ketiak. Tapi bagus gitu. Entah dia belinya di Body Shop, entah apa gitu. Jadi segi 8, bening, transparan, kelihatan mahal gitu. Bukan nggak boleh dipakai, untung belum tak pakai loh. Tadi setelah saya, untung kamu yang mandi dulu. Kalau saya itu tadi bau ketek dulu. Jadi sangat terorganisasi. Coba lihat Amsal 31:15. Ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jadi bagi tugas kepada pelayan. Jadi artinya dia bukan wanita miskin kan? Kalau pelayannya itu banyak. Bayangkan, dia wanita yang kaya saja, dia bangun pagi. Di sini siapa wanita yang keturunan bangsawan? Ada? Yaitu bangsa Tangyawan. Semua sudah bangun, sini masih diranjang, nyetel drakor, nyetel dracin. Nah, bagus, tersusun rapi. Dan suami senang kan kalau melihat yang seperti itu. Dan orang bule memang sangat rapi sih. Saya dulu pernah kerja di perusahaan minyak Perancis kan. Jadi saya banyak belajar dari orang-orang bule, mereka rapi. Apalagi saya tidur di rumah bos saya, jadi wah teratur, rapi. Jadi ikut belajar lah bagaimana kita menata diri. Dan yang ketiga kata M, woman, yaitu mother. Siapa di sini yang sudah menjadi ibu? Tolong angkat tangan. Oh, wis tuwek kabeh kan bodoh. Wis tuwek kabeh gitu ya. Nah, dikatakan begini, Yesaya 66:13, kalau saya kasih BIS itu bahasa Indonesia sehari-hari ya. Aku akan menghibur kamu di Yerusalem seperti seorang ibu menghibur anaknya. Oke? Ibu itu punya 4 kekuatan cinta. Yang pertama care, peduli. Yang kedua itu responsible, bertanggung jawab. Yang ketiga itu respect. Dan yang keempat knowledge. Jadi kalau kita peduli, maka orang lain akan senang dan bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Yang ngurus rumah tangga. Dulu istri saya wanita karir. Wanita karir, dia dulu kepala bagian departemen farmasi di rumah sakit. Nah, tapi akhirnya ketika saya bilang, saya ditugaskan ini di Australia, gimana, kamu keluar atau enggak? Akhirnya dia memutuskan, ya sudah kamu aja yang kerja, saya berhenti sampai sekarang. Apakah ketika dia berhenti, dia enggak care? Oh malah semua diurusi sekarang. Oke, semua diurusi, lihat kasur, kalau enggak tertata rapi, diamuk anak-anaknya. Anak-anak cowok kan enggak tertata rapi ya. Oke, dan waktu graduation kami kunjungi anak kami, lihat apartemennya murat-marit, istri saya ngamuk loh. Saya bilang, dia bilang, lah teman-temanku bule juga gitu semua. Nah ya jangan ikut-ikutan lah. Mereka kalau di rumah pasti rapi dan diajarin. Sampai sekarang anak saya jadi rapi. Setiap pagi bangun bersihkan sendiri. Bukan karena rajin, takut sama mak lampir di sebelah. Betul ya? Oke. Nah untuk menghibur, lihat pada hari ibu beberapa tahun yang lalu, next. Nah, saya itu ikut lomba menulis, dari dulu kan saya ingin nulis gitu, dan saya menang, saya menjadi juara. Sampai hari ini mereka nggak tahu kalau saya cowok. Malah ada yang WA saya, Ci, waduh Taci luar biasa ya, cara nulisnya gimana Ci? Ada yang bilang, Mbak, waduh Mbak umur berapa Mbak? Gitu. Dikira nama Safir, nama perempuan ya. Nah inilah judulnya, yaitu 5 kenangan inilah yang membuatku masih meneteskan air mata saat mengingat apa yang ibuku lakukan untukku. Saya itu anak ke-10 dari 10 bersaudara. Bayangkan, mamah melahirkan 10 orang, saya anak bungsu. Jadi sebagai anak bungsu, anak yang paling disayang sama mamah. Sehingga ketika saya memutuskan untuk tugas di luar negeri, saya nggak ngomong sama mamah. Bukan kurang ajar, karena pasti dilarang.
Saya tanya sama Koko, aku diterima loh ini di perusahaan minyak, berangkat aja. Nanti aku tak ngomong sama mama. Dan ketika mama tanya, Wayung mana? Anaknya yang kecil, nama saya kan Chinese-nya Wayung ya. Keluar kota. Mama kan saya nggak bisa bedain antara Malang dengan New York, betul ya. Pokoknya keluar kota gitu, betul ya. Jadi suatu kali mama tanya, kok lama nggak ada ya? Ya saya pelayanan di luar kota, padahal saya di Amerika itu. Keluar kota juga kan. Oke, lihat satu, next ya, next. Tetap menggendongku walau terjatuh di sungai. Dan inilah ucapan mama adalah almarhum ya. Dia meninggal usia 93 tahun. Saat menggendongmu, aku tidak sadar bahwa kakiku sudah di ujung batas beton sehingga terjatuh. Rumah saya kan di Panglima Sudirman, depan itu ada gotnya, masuk ke situ. Anehnya aku jatuh dalam posisi berdiri dan masih menggendongmu, ujar ibu dengan senyum manisnya. Nah ini gambarnya pasti bukan mama saya ya, nyari gambar dulu kan nggak mungkin ada. Yang kedua, menyisihkan lauk kegemaranku agar tidak dihabiskan kakak-kakakku. Dan saya dulu itu rawon itu nggak suka, rawon. Jadi kalau mama masak rawon, saya selalu dibuatkan empal. Selalu, karena saya milih empal tanpa kuah. Kalau sekarang saya suka rawonnya, sudah ada dagingnya, masih minta empal. Katanya anak Tuhan harus bonus begitu loh ya. Sudah dikasih gitu, masih dikasih telur asin, bener ya? Telur asin plus kerupuk, ini kok lebih banyak lauknya daripada nasinya. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang, ya toh ya? Nasi 2 sendok, daging 2 kepel. Katanya protein, itu diet ibu-ibu. Yang ketiga, menyelimutiku saat udara dingin. Dan inilah very beautiful moment in my life. When you are sleeping and your mom comes to put blanket on you. Dan ini bukan hanya my mom, tapi juga my dad. Jadi papa saya itu selalu masuk kamar saya dilihat, kalau selimutnya terbuka, dia tutup kembali. Dan yang keempat, memelukku saat aku sakit. Dan saya bilang gini, mah jangan loh mah, nanti ketularan loh. Enggak apa-apa. Tukar aku yang sakit, kamu yang sehat. Itu ibu-ibu. Siapa ibu-ibu yang punya kayak gitu? Gak ono sing angkat tangan. Ini ibu-ibu ndablek kabeh nih. Gak gelem loro. Saya ketika anak saya sakit, saya masukkan rumah sakit Premier di sini. Waktu itu belum ada Nahos, National Hospital ya. Kalau sekarang saya masukkan Nahos karena punya temen kan, Nahos itu. Jadi saya baringkan di dada saya supaya panasnya berhenti. Betul. Pagi dokter periksa, sudah boleh pulang. Terus dokter lihat saya, Bapak sakit ya? Ganti saya yang meriang dokter. Waduh, sudah nggak bisa tidur, artinya penyakitnya pindah ke saya. Saya nggak masalah, saya tetap pulang. Dan yang 5, ini yang paling lucu, masih memberiku uang meskipun aku sudah bekerja. Betul ya? Dan saya kerja di perusahaan minyak Perancis kan gaji lumayan gede ya. Masih tetap dikasih duit sama mama itu. Dan suatu kali saya ajak istri pulang. Istri pulang saya dikasih uang kali ini lebih banyak lagi. Dan kalau ditolak ngamuk mama. Jadi Koko selalu bilang, kalau dikasih uang mama kasih, terima aja loh. Toh mama ya nggak kepake uangnya kan gitu kan, nggak kepake. Mengapa? Karena istri saya pakai jin belel, tahu ya. Padahal baru gres. Bilang loh, mah kok mbok kasih banyak? Ya tuh kok no celono istrimu. Dikira aku kayak senu kok ini celono. Istriku tak bilang, lain kali kamu buat yang sobek-sobek pulang ke rumah. Nanti dikasih 3 kali lipat. Itu loh sampai robek-robek celanane. Dia nggak tahu mode zaman sekarang kan. Jadi dikasih uang lebih banyak. Istri saya ngakain, ngawur aja. Balik no tuh. Oh, kita sudah cukup ngapain harus minta uang mama. Enggak, itu bukti kasih sayang. Dan kata yang keempat dari A yaitu adorable. Yaitu istri yang baik adalah kebanggaan. Amsal 12 ayat 4. Kebanggaan. Terjemahan yang lain, mahkota suaminya. Mahkota dan kebahagiaan suaminya. Istri yang membuat suaminya malu adalah bagaikan penyakit tulang yang menggerogoti. Istri yang baik itu seperti apa sih? Oke, coba kita lihat Titus 2 ayat 3 sampai 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Siapa yang merasa yang tua? Seperti yang tadi kesaksian sudah 80. Ada yang 90? Saya pernah khotbah di wanita, ada yang 100 tahun umurnya. Keren ya? Malah bilang sama saya gini, Pak nanti ulang tahun ke 101 buatkan puisi ya. Hebat sekali ibu ini. Oke, semangat hidupnya itu tinggi. Perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah.
Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, itu ada anak-anak STT di sini, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat Allah. Dan kalau kita pernah ke Jepang, kita akan kagum dengan perempuan-perempuan tua Jepang. Saya itu sudah terlanjur beli tiket, jalur kereta Shinkansen itu saya bingung, jalurnya kan banyak banget. Dan di Tokyo kan mereka nggak bisa Inggris rata-rata. Saya Jepang bisanya hanya 2, Sasa dan Ajinomoto, betul ya? Yang lain kan nggak bisa. Ada oma-oma tua gitu menjaga toko, punya karyawan. Saya deketin, saya hanya bilang gini, Shinkansen. Dia langsung ngomong pakai Jepang kepada anak buahnya, maksudnya tak tinggal ya kamu jaga toko ya. Saya diantar jalan kaki sampai di samping rel. Dan dia berkata, keretanya dari sini ke sana. Keren ya. Jadi dia nggak mau ninggal supaya saya nggak nyasar. Setelah itu dia bungkuk. Saya ikut bungkuk kejeduk loh. Sopannya luar biasa. Saya yang bilang thank you, dia yang bilang arigato loh. Saya minta tolong loh. Luar biasa wanita-wanita tua Jepang itu. Nah, apakah seperti ini Super Adorable Wife Sang Yu Wan Si? Ada yang bisa koi? Oke. Nah, ini adorable karena cantiknya, betul ya? Nah, istri yang bijak itu tidak kepo HP suami. Ada di sini yang pengen tahu HP suaminya itu isinya apa aja? Ada seorang istri ketika suaminya pergi lupa mbak HP, langsung diambil, dicek. Yang dicek itu panggilan telepon keluar, panggilan telepon masuk. Dan dia menemukan hal yang aneh. Di nomor itu keluar namanya The Amazing One. Loh, siapa ini? Jangan-jangan cewek lain nih, The Amazing One. Langsung ditelepon. Yang ngangkat ternyata cece-nya suaminya. Yen, ngapain kamu telepon? Oh enggak, C, kepencet. Padahal mau ngecek. Hehe. Belum puas, dicek lagi. The Tender One. Waduh. Ditelepon, ternyata mamah cowoknya, mamah suaminya. Oh tumben nelpon aku. Menantu biasa enggak telepon mertua, enggak nelpon, betul ya? Oh, pengen tahu kabare, wis ngapusi jelas, mantu ngene iki ngapusi, betul ya? Pikir dia loh, waduh suamiku ternyata baik ya. Nemu satu lagi, the lady of my dream. Waduh, siapa ini gadis impianku? Ditelepon, masuk ke handphonenya dia sendiri. Jadi nama istrinya dikatakan the lady of my dream. Langsung nangis, ya ampun, ampuni Tuhan, aku mencurigai suamiku. Langsung dia transfer pakai M-Banking, karena dia anak konglomerat. Langsung transfer uang dalam jumlah besar ke rekening suaminya. Wah, suaminya happy dapat kiriman besar, sebagian dikirim ke wanita simpanannya. Dan wanita simpanannya itu nomornya di-save sama suaminya, Bengkelas Ketok Rapi Jali. Loh, suami nggak mau kalah, ternyata lek Anda lihat Bengkelas Ketok Rapi Jali, itu nama simpanannya. Oke, yang nama cantik-cantik itu nama bener, betul ya? Nanti dicurigai, betul ya? Di rumah saya itu handphone password semua, pakai sidik jari, tapi semua sidik jari bisa pakai handphone saya. Karena begitu beli gitu, langsungnya sidik jarinya masing-masing. Mengapa? Supaya ketinggalan bisa buka kan? Jadi artinya tidak ada sesuatu yang saya sembunyikan di situ. Dan kalau Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, lihat handphone saya itu 80% dengan anak-anak muda seperti mahasiswi. Mengapa? Saya ngajar di kampus kan? Saya ngajar di kampus dan sering hangout. Kemarin saya ngisi di MDC. Sekarang di mall ya, di mall-mall gitu. Begitu selesai, kaum mudanya berkata begini, Pak kami aja Pak yang nganter Bapak. Maksudnya yang nganter tamunya. Mengapa? Mau konsultasi jodoh. Nah, anak-anak muda paling yang ditanyai konsultasi jodoh. Karena saya menulis buku bestseller di Gramedia, judulnya Love Guide. Panduan memilih pasangan hidup. Itu bestseller 2 bulan langsung habis. Love Guide, panduan memilih cinta. Dan itu saya pakai Alkitabiah loh. Tapi ayatnya tak hilangi. Tahu ya, supaya bisa dibaca umum. Jadi banyak yang konseling ke saya itu tidak hanya yang Kristen.
Kemarin juga ada muslim jilbaban. Pak, cariin jodoh saya Pak. Oh saya carikan, kan teman muslim saya juga banyak ya. Nanti silahkan dilanjutkan, gitu. Nah menarik. Dan yang terakhir, yang kelima, nice woman ya, nice. Oh so sweet, so nice, wanita yang baik ya. Lihat 1 Timotius 9, 1 Timotius 2 ayat 9, kalau saya kasih TSI, itu berarti terjemahan sederhana Indonesia. Saya juga mau supaya setiap perempuan berdandan dengan cara yang pantas, dengan bijak memilih pakaian yang sopan dan rapi. Apa dikira orang-orang super rich itu mereka nggak ngitung soal pakaian? Semalam saya diajak makan sama salah satu crazy rich Surabaya, ibu-ibu ini. Pak, nanti anakku kalau pulang dari Amerika mau mantu, Bapak datang ya. Terus istri saya tanya, kok kelihatan ribet Bu? Iya, ini loh gaun pengantinnya aja minta ipol sok dia. Minta 120 juta, make up minta 70 juta di Jakarta. Kan ya heman-heman ya. Terus teman satunya bilang, ibu itu loh duitnya banyak aja masih heman-heman. Nah itu wanita yang bijak, betul? Yang nggak terlalu kaya malah sok kaya, bener kan? Padahal tukunya KW semua, bener ya? Saya sering ngomong di tempat ini juga, saya itu tahu loh, lihat Anda pakai LV asli atau palsu itu saya tahu. Karena manajer LV Singapura itu best friend saya. Manajer LV yang di Singapura, setiap kali saya ke Singapura saya selalu ke situ. Bukan beli tas, ngajak hangout aja, dia nganterin jalan-jalan. Dia jelaskan, ini loh Pak, kamu buka bagian ini, lihat, ini jahitannya sekian. Terus mereknya taruh di sini, ini kalau sedikit ke atas dia mesti KW. Ini persis. Tapi nggak usah diajari pun saya tahu kok asli atau palsu. Gimana cara lihatnya? Kalau ibu naruh tasnya di kursi tersendiri, pelan-pelan, asli itu. Tapi kalau taruh di bawah, Anda serok, oh mesti KW, itu mesti KW, betul? Coba aja dilihat, pasti KW, kan gitu ya. Nah, siapa di sini istri-istri yang suka perawatan? Yang suka perawatan? Kalau ini serius nih, beberapa klinik kecantikan itu teman saya yang di Surabaya. Mungkin tanya, kok Bapak nggak perawatan? Saya itu free perawatan, saya nggak mau. Wis tuwek. Kadang-kadang tanya, Pak kok nggak perawatan? Enggak, wis payu. Lu kan nggak apa-apa, biar glowing. Enggak. RH, Rejuva, itu dokter-dokternya saya kenal semua, itu Miracle. Gitu. Karena sebagian dulu saya kenalin juga itu mereka dengan pasangan-pasangannya itu. Dan Anda tahu, istri yang cantik itu bukan dari sananya, tapi dari dananya. Diingat-ingat ya. Jadi ngomong sama suamimu, istri cantik itu bukan dari sananya, tapi dari dananya. Oke? Kan mahal sekali kan perawatan pakai laser 25 juta. Yang ibu-ibu pasti tahu lah kayak gitu. Saya itu dikasih free aja nggak datang. Kenapa? Karena suatu kali ya itu ada ibu-ibu gitu. Pak datang jam berapa saja? Enggak bisa, saya sibuk, padat khotbah saya. Datang, enggak apa-apa. Jam berapa? Kalau Bapak spesial pasti. Saya datang jam 6 pagi. Enggak ada, semua pelayannya enggak ada. Jadi pemiliknya datang. Begitu dibuka saya kaget. Loh kok lain? Gak ono alis ya. Semua disulam alis, dia sendiri enggak. Saya lebih seneng tak gambar Pak. Jadi saya dilayani sendirian sama bosnya, tak lihat cermin, kadang-kadang kaget dia. Gak usah cerita-cerita ya Pak ya. Iya tak ceritakan, enggak tak omongi salonnya apa. Sekarang ketemu saya guyu, Pak lain kali ngomong Pak, enggak tiba-tiba datang. Lah yang suruh bilang ibu suruh datang sewaktu-waktu kan ibu sendiri. Oke? Nah, lihat 1 Timotius 3 ayat 11, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri, dapat dipercayai dalam segala hal. Apakah Anda dapat dipercaya dalam segala hal? Saya itu loh nomor ATM saya itu loh nggak hafal. Mengapa ATM saya serahkan istri? Nah kalau saya sendiri saya pakai phone banking. Jadi kalau ATM kartu kredit saya kasihkan istri. Kecuali keluar negeri tak bawa lagi ya. Tapi kalau di sini semua saya serahkan dia. Jadi kadang-kadang kalau saya pakai itu pin ini piro. Mengapa? Karena saya percaya. Tapi sebaliknya ada istri-istri yang boros loh. Mengapa? Suatu kali saya ditraktir makan di Bandung sama suami istri itu. Oh kelihatan berjambul tinggi gitu istri. Istrinya bilang gini, serasi kan Pak saya?
Oh iya, serasi. Soalnya kami itu seimbang. Maksudnya apa? Wah, kami itu saling mengimbangi. Suami cari duit, saya ngabisin. Loh, gawat loh katanya. Suami yang cari duit, yang imbangi. Kalau nggak gitu kan nggak imbang. Loh, kacau kan? Ada yang begitu? Oke. Kalau pengen belajar lebih lanjut, next coba. Nah, belum sebelumnya, satu. Ada satu buku yang bagus. Five Habits of a Self-Control Wife. Jadi 5 kebiasaan dari istri yang bisa mengendalikan diri, dari Joan Grip. Ini bagus sekali, tolong beli. Mengapa saya anjurkan beli? Karena seringkali saya tawarkan di mimbar, kalau mau pinjam, di rumah saya banyak. Di antara 10 yang pinjam, yang balik 2. Banyak hilangnya, dan mahasiswa teologi yang paling sering ke tempat saya. Terutama kalau mereka mau buat skripsi, tesis, karena buku teologi saya lengkap banget. Mari kita lihat konklusinya. Lalu Tuhan Allah berkata, lihat Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik manusia hidup sendirian, aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Dan untuk membantunya begini sistemnya. Dipersiapkan di rumah dulu. Dipersiapkan di rumah. Ibu anak ceweknya hanya 1 ya, cowok semua kan. Nah, Jena yang harus dipersiapkan kan. Jena habis gede ya. Ketemu aku kaget, Jen kamu lebih tinggi dari aku. Gitu. Nah, artinya apa? Disiapkan untuk keluar dari rumah. Dipersiapkan untuk keluar dari rumah. Dulu di jemaat saya kalau usianya 18 tahun suruh keluar dari rumah. Soal itu kebiasaan orang bule, 18 tahun suruh keluar dari rumah. Ada seorang ibu yang bilang sama saya, minta tolong, kan kamu so close to my son, kamu kan dekat sekali dengan anak saya, tolong nasihati ya, supaya nanti 18 dia nggak keluar. Terus saya tanya, kenapa Bu? Ya sayang lah. Kenapa? Rumah sebesar ini kalau ditinggal, saya sendirian sama suami ngapain? Rumahnya ada kolam renang air lautnya, kayak gitu. Ini tak tajak hangout malam minggu. Sam, kamu punya janji, punya appointment this weekend? Dia bilang, no, oke, hang out with me. Tak ajak jalan-jalan, tak tanyai, kamu nanti 18 tahun keluar? Dia keluar kan? Kan memang budaya kami seperti itu. Misalnya nih, kalau kamu tetap stay gimana? Enggak masalah. Saya keluar ya di apartemen sendiri, di sini saya mau papa mama. Ya kamu stay aja. Langsung dia bilang gini, mama ya yang beritahu ya. Dia tahu. Ya sudah, saya akan stay, kalau nikah baru keluar. Nah, kalau kita orang Indonesia memang kalau nikah harus keluar. Betul ya? Kan dikatakan engkau akan meninggalkan ayah dan ibumu dan bersatu dengan istrimu dan keduanya akan menjadi satu daging. Nah, itu kalau Alkitab bahasa Inggris lebih menarik. For this reason, a man will leave his father and his mother, cleave to his wife, and they are weave into one flesh. Jadi kata terakhir itu weave, itu dianyam, ditenun. Jadi artinya anak kita itu harus kita tenun sampai kita melepaskannya. Nanti dia dengan suami, cintanya ditenun sampai seumur hidupnya. Itu sebabnya saya sama istri berkata, kita menua bersama ya. Dan anak saya berkata, nanti kalau pensiun di sini saja, papa mama keluar ya, pindah dari Indonesia, tinggal di rumah kami aja. Saya bilang enggak, saya lebih baik di Indonesia, saya enggak akan keluar. Mengapa? Sepi sih. Di tempat sana itu enggak ada satu kecamatan hanya rumah kami yang orang Indonesia, lainnya rumah bule, istri saya enggak tahan. Biasanya kan istri-istri bisa ngerumpi ya. Oke, main sinetron apa, di sana nggak bakal bisa ngerumpi gitu. Tapi artinya apa? Seumur hidup kita mempersiapkan anak saya, anak kita, supaya ketika keluar, dia bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Artinya jangan diikuti campur. Siapa di sini mertua? Ada mertua-mertua? Yang sudah mertua? Wah, lumayan nom ya berarti ya. Berarti belum pernah sing mantu. Paling menjengkelkan itu kalau diurusi sama mertua, itu bisa membuat gegeran. Itu sebabnya menantu sama mertua itu harus hidup rukun. Dan istri saya cukup rewel sih dalam hal cari menantu itu rewel. Nah, yang jadi persoalan adalah anak saya yang bungsu. Anak yang bungsu kayaknya bukan dapat orang Indonesia kayaknya. Karena Desember kemarin saya dapat telepon, loh kok nomor asing? Terus tiba-tiba gini, is it Mr. Xavier Quentin Pranata? Biasanya kalau gitu dari bank saya akan punya bank ya, rekeningnya di luar negeri, untuk sekolah anak.
Saya kira loh, it's Commonwealth Bank. Oh no, no. Kok suara wanita. Terus dia berkata, saya your son's friend. Oh, teman anak saya. Terus ada perlu apa? May I come to Indonesia? Saya ingin mengenal Anda dengan baik. Ya saya persilahkan datang lah. Ya tiba-tiba muncul di pintu. Sudah beres, sudah check-in hotel sendiri, sangat mandiri. Padahal dia baru 18. Seminggu di Indonesia dia balik. Istri saya tanyai, ya apa? Aku gak srek ya, ngomong Inggris terus. Mbok pikir kan ngomong Madura. Mbok pikir kan ngomong Madura. Pokoknya aku gak srek. Ya lek gak srek ya ngomong anakmu sing lanang iku kan golek wong Indonesia aja. Ya kan? Tak tanyai, siapa itu? Teman saya. Teman atau teman? Best friend. Best friend atau pacar? Iya pak, pacar. Oh gundulmu. Oke. Nah, terus tak tanya, kamu udah kenal papahnya belum? Ketemu papahnya? Sudah. Papahnya bilang apa? Aku dipeluk terus dia bilang, take care of my daughter. Loh, itu kamu harus diserahno loh itu. Nah, take care of my daughter, kamu dititipi anaknya, kamu harus tanggung jawab loh. 18. Dan tiba-tiba anak saya berkata gini, papa dulu pacarnya juga bule. Iya, bule. Saya dulu sempat relationship sama orang Jerman, tapi mama nggak boleh. Kamu dapat orang Indonesia saja. Dia datang ke Indonesia waktu summer holiday, waktu saya mau nganter ke Jerman, mama bilang, enggak, kalau kamu anter berarti kamu officially resmi. Dan suatu kali anak saya yang sulung lihat-lihat foto, wah ini siapa pak? Cewek-cewek firang kok deket sama papa. Seandainya sama makmu boleh, kamu nggak lahir. Lu ya dong, kan berarti saya nggak menikah sama congkok Indonesia kan, saya nikah sama bule. Nah, bagaimana yang terakhir? Ini penting ya. Jadi, mari kita lihat konklusinya. Ini sangat penting konklusinya. Next, belum naik. Nah, tadi dikatakan apa? Lalu Tuhan Allah tidak baik manusia itu hidup sendirian. Jadi pasangan hidup kita harus yang utama. Alkitab bahasa Inggris mengatakan, I will make him a helper suitable for him. Saya akan membuat pasangan yang cocok baginya. Mungkin orang lain lebih cantik, lebih seksi, lebih kaya, tapi belum tentu cocok sama kita. Mungkin ada pria-pria lain lebih ganteng, lebih kaya, lebih seksi, tapi belum tentu cocok untuk ibu-ibu. Setuju? Siapa di sini ibu-ibu yang dalam hati bilang ini, bojoku meh tak ijolno, ada? Meh tak tukar tambah, ada? Jangan sampai. Oke, next berikutnya. Nah ini Januari kemarin kami ke Jepang, dan ini pasangan hidup saya yang senantiasa mengiringi saya. Coba kita lihat next berikutnya. Nah, saya akan ceritakan ini Scarlet Letter. Ini sudah diputar di RCTI. Mengapa saya detail? Karena saya baca novelnya, cukup tebal. Judulnya Scarlet Letter. Scarlet itu merah, letter itu huruf merah. Ini jubahnya yang merah ya. Kisahnya tentang Hester Prynne. Ini cewek cakep, cewek paling cantik di kampungnya. Dijodohkan sama keluarganya. Dia nggak mau. Dan namanya orang bule kan kumpul kebo kan. Jadi dia hamil di luar nikah dengan pacarnya. Nah, di kampung itu kesekudusan, kesucian masih dijaga. Jadi tidak setiap tempat loh di US seperti itu. Di Inggris juga gitu. Diusir keluar dia, diusir keluar, bukannya diusir keluar. Mengapa dia selalu pakai jaket tebal? Ternyata dadanya ditelanjangi. Mereka kan peternak ya. Sapi-sapi itu supaya membedakan sapi satu dengan sapi yang lain dikasih inisial pemiliknya. Kalau pemiliknya Bagus, tulisannya B. Kalau Andi, Agus, A. Nah, dikasih besi panas itu, dimasukkan ke api, dinyoskan ke dadanya, supaya seumur hidup nggak hilang. A. Apa A? Bagi orang bule, adulterer, pejinah. Jadi dihukum masyarakat seperti itu. Dia dengan nangis, dia keluar dari kampungnya, dan mengabdi di sebuah desa. Dia minta ampun kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh melayani di sana. Aktif di gereja, melayani kerja bakti dia ikut. Suatu kali ketika kerja bakti, panas, dia lepaskan jaketnya, pakai sweater, pakai t-shirt, akhirnya A-nya kelihatan gede, kayak dia agak sedikit membungkuk. Ada seorang anak kecil berkata, Miss, what is the A stand for? Apa itu, singkatan apa A itu? Pucet pasti dia.
langsung mau pingsan, ingat lagi kan. Berarti nanti kalau dia ketahuan, dia diusir lagi dari kampung itu. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ada seorang bapak yang sangat bijak, sangat rohani. Bapak itu berkata, Kit, anak, misalnya bocah kecil, kata A itu singkatan dari angel. Dia adalah malaikat yang Tuhan kirimkan untuk membantu kampung kita. Karena dia sudah bertobat. Indah sekali kan? Dari adulter, dari pejinah, menjadi seorang angel. Apakah ibu-ibu nggak bisa diubahkan seperti itu? Sangat bisa. Apalagi ibu-ibu sini baik-baik semua ya. Kalau di gereja. Lah kalau di rumah ya saya kan nggak tahu, betul ya. Jadi kalau seorang pejinah saja bisa menjadi seorang angel, apalagi kita. Mari berubah menjadi wanita yang bijak.